Sebelum saya mulai dan mengucapkan salam, para pemilik mesin boleh ngalah nggak? Boleh ngalah nggak? Kasihan itu, duduknya kehalangan tiang. Dia nggak bisa melihat cerahnya botak saya di depan. Boleh nggak teman-teman kita yang di belakang tiang, yang pemilik mesin ngalah? Duduk lesehan di depan boleh? Mau? Biar semuanya dapat good view. Sepakat? Kasihan, kehalangan tiang. Besok tiangnya kita bongkar. Silakan Bapak Ibu, boleh? Pemilik mesin atau 6A above, silakan berdiri dulu supaya tim-tim kita, calon partner kita mendapatkan good view. Tepuk tangan dulu dong buat apresiasi semuanya luar biasa. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya Rama. Saya menjalankan bisnis ini kurang lebih sudah, ini tahun ke-14 tahun saya. Ya, tahun ke-14 tahun saya menjalankan bisnis ini. Tapi alhamdulillah, saya senang banget apa yang saya dapatkan melebihi dari apa yang saya bayangkan. Ya, teman-teman di sini siapa yang ingin perubahan hidup lebih baik daripada kehidupan kita sebelumnya? Boleh angkat tangan? Saya, oke, mantap, sip. Kita mulai ya. Kita mulai. Ya, ini saya dulu. Ya, saya yang mana? Wah, saya yang mana? Wah, tepuk tangan dulu buat leader-leader namanya yang mengalah loh. Silakan yang dibangun merah boleh pindah mas ke depan. Boleh pindah nggak apa-apa. Pindah ke depan nggak apa-apa, biar kita dapat good view. Kalau para 6A udah biasa, kadang-kadang di pinggir angkot udah pernah susah kok Bapak Ibu sekalian ya. Ini kosong. Jangan sampai etan. Ya, luruskan dan rapatkan saf ya. Ada yang mau saya pangku? Nah, ada yang menjaga masuk pangku. Mas Joko empuk loh. Ya Bapak Ibu, saya Rama, saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Ya, kalau ditanya Mas Rama lahir dari keluarga seperti apa? Alhamdulillah, saya lahir di keluarga yang berkecukupan. Oke, kalau dibilang susah, enggak. Dibilang kaya banget, enggak. Jadi saya lahir dari keluarga yang sudah siap Bapak Ibu. Pindahnya diam-diam ya. Wah keren banget. Saya paling seneng nih sampai lesehan-lesehan gini nih, saya seneng banget nih. Ya, nanti disawer, tenang aja. Mas Joko baru ngambil 10 juta kalau salah mau di. Oke, teman-teman semuanya. Ya kalau ditanya saya lahir dari keluarga apa? Saya lahir dari keluarga yang alhamdulillah berkecukupan. Gak pernah makan nasi garam, nggak pernah. Ya nasi ya minimum ada tempe, tahu dan ayam tuh ada ya. Oke. Nah, saya sekolah di tempat yang bagus ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Alhamdulillah saya di tempat yang bagus. Dari SD saya di Besuki, SMP 115, SMA 8 Jakarta yang katanya pintar. Kuliah saya di Singapura, balik ke Indonesia, kuliah lagi di Bakri. Jadi kalau ditanya kehidupannya enak nggak? Enak ya. Dan pas saya kuliah di Singapura saya bandel, saya memakai sesuatu hal yang nggak harus saya pakai. Kalau teman-teman saya tanya sekarang, mungkin ada yang bingung gitu, di ruangan ini tuh ngapain sih? Dari tadi tepuk tangan mulu padahal nggak ada nyamuknya ya. Ya nggak sih? Oh semangat, iya Bapak Ibu, karena energi positif itu akan menarik rezeki, betul nggak? Kalau muka Anda itu rezeki itu males, tapi kalau Anda senyum, insya Allah akan rezeki datang dari hal yang bukan. Ya, karena tepuk tangan itu jangan pelit. Saya mau nanya, saya dulu pernah makan narkoba. Kenapa saya cerita? Saya bukan bangga ya teman-teman. Kita satu ruangan ini pasti pernah melewati masa hitam. Setuju nggak? Ya hitam kan nggak harus narkoba. Gak mesti berjemur di Bali dulu. Setuju nggak? Ada yang utangnya banyak, ditagih dari kolektor, betul nggak? Ada yang mungkin prahara rumah tangga, noktah merah perkawinan. Negatif orang beda-beda, betul nggak teman-teman? Masa hitam kita beda-beda. Nah masa hitam saya kebetulan narkoba, tiba-tiba jadi tukang air. Siapa yang percaya kayak begini? Siapa yang percaya kira-kira? Di belakang saya sendiri. Siapa yang percaya? Dulu yang mana nih? Tiba-tiba ngomongin kesehatan, itu ada yang percaya nggak kira-kira? Ya kita juga punya kesulitan masing-masing. Mungkin bukan karena
karena faktor ekonomi, mungkin dari teman-teman semua ada yang faktornya ekonomi joinnya. Betul nggak? Iya. Tenang guys, Tuhan Maha Adil. Masalahnya tuh beda-beda. Kalau sama semua, nanti juga mati kita kompak. Yang Muslim kafan semua, betul nggak? Yang Kristen itu pakai jas, kompak kan, nggak ada yang pakai baju pramuka kan? Nggak ada kan? Tenang kok, mati kompak kok. Bisa dipahami? Jelas teman-teman? Jadi jangan pernah mengeluh tentang masalah, karena masalah itu udah pasti ada. Masalah itu bagaikan bayangan. Kita lari kemanapun masalah ngikut nggak? Saya mau tanya sama Anda, bisa nggak Anda nggak punya bayangan? Bisa. Anda lari ke kegelapan, nggak ada Anda bayangan, tapi hidup Anda nggak bisa lihat apa-apa. Anda pilih punya masalah, tapi Anda bisa terang melihat masa depan Anda, atau Anda lari ke kegelapan, Anda nggak bisa lihat apa-apa, walaupun bayangan Anda hilang, masalah Anda hilang. Anda pilih yang mana? Mending terang nggak? Mending terang atau mending gelap? Mending terang atau gelap? Tepuk tangan dulu dong buat para juara kita semua. Oke. Nah ini, saya lulus kuliah, kerja, ya waktu itu gaji itu lumayan lah. Ya waktu itu gaji saya gede. Ya saya lebih beruntung. Mas Joko dulu cerita sama saya gajinya 2 juta. 2 juta ya Mas Joko? 2,3. Saya lebih gede dari Mas Joko. Lebih gede dulu. Kita ngomong dulu, masalahnya Mas Joko lebih dulu. Jadi 2 jutanya juga merasa teman-teman. Ya. Habis itu saya bisnis ini. Teman-teman ada yang ngalamin nggak? Bisnis gagal, pernah ngalamin? Gak usah angkat tangan, aib. Gak usah angkat tangan, jawab aja dalam hati. Oke? Ya saya pernah bisnis jual makanan vitamin herbal, jadi musisi, saya pernah buka kafe, jualan baju, modelnya saya sendiri. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, mau miskin kok protes. Kalau kaya boleh banyak pilihan, kalau miskin tuh dikit pilihannya, betul nggak? Jadi ya udah, yang ada kita kerjain, sepakat? Ya kalau ngomongin kegagalan, ini kegagalan saya. Tapi bukan gagal sebenarnya, ini jalan untuk kita menemukan cara baru dan jalan baru. Bisa dipahami nggak? Jadi Tuhan tuh memberikan kita masalah, kegagalan di sebelumnya, supaya kita bisa menghargai kesempatan yang baru datang ke dalam hidup Anda. Bukan Anda pergi ke tempat yang baru bawa sampah lama. Makanya Mas Joko tuh selalu mengingatkan saya, empty your cup. Kosongin dulu gelasnya, masalah, hutang, masukin folder. Jangan ke ruangan ini kita tepuk tangan, mikirin tagihan. Masukin dulu ke folder. Semangat? Semangat teman-teman semuanya? Ya. Saya pernah gagal ini, ini MLM ya, masuk langsung mati. Ya banyak banget Pak, udah simpen dulu, lihat dulu, karena beda Bapak Ibu. Kalau kita turunkan ego kita kosongkan gelas kita, teman-teman akan lihat sebuah peluang. Kalau teman-teman masih membawa sampah yang lama, teman-teman akan satu hal yang akan teman-teman bawa. Masalah lama dibawa lagi ke masalah baru. Buat apaan? Kalau di sekolah, tinggal kelas namanya. Setuju? Tinggal kelas. Anda mau tinggal kelas atau naik kelas? Ya udah. Oke? Enggak. Oke, enggak. Oke. Kebiasaan nonton lapor Pak biasa. Next. Saya lakukan apapun teman-teman. Saya lakukan apapun. Ya. Ini seru banget lah. Kalau saya bilang kegagalan tuh saya malah ceritain karena emang gak enak. Setuju Pak? Udah kerja, nyari modal, ngutang kanan kiri, pas bisnis gagal. Itu gede banget ya Pak ya rasanya Pak ya. Masalahnya ngutangnya aja udah enak. Pas gagal semua ngalamin. Makanya tepuk tangannya pada kencang-kencang kan? Gua banget tuh. Nah, maksudnya kalau semuanya ngalamin, jadi bukan sesuatu hal yang spesial. Kalau gagal itu disesali. Ya, kita ini masuk ke realita hidup, bukan masuk ke entertainment. Anda buat film boleh Bapak Ibu sekalian, mendayu-dayu, jadi artisnya, sepakat nggak?
Tapi kalau kita jadi artis yang Darah Punjabi nggak ada di sini kok. Jadi cerita sedih Anda nggak mungkin jadi film. Karena nggak sedih-sedih amat. Setuju? Karena biasa. Masa itu dilarang suami? Banyak. Masa itu dilarang istri? Banyak. Saya mau join nggak punya duit? Banyak banget. Ketawa kan? Karena ngalamin kan? Jadi kita kompak kan? Ya sudahlah. Bosan drama. Kita bukan drakor atau dracin. Ya, sebenarnya Anda adalah seorang CEO ya. Oke. CEO ya, yang lagi menyamar jadi sales air ya. Ya, ibu saya sakit. Ya, saya tuh walaupun bandel teman-teman, saya nurut sama ibu saya. Nah, berhenti narkoba, siap. Berhenti. 2010 saya berhenti, dan alhamdulillah sampai detik ini saya nggak nyentuh tuh alkohol, ngek saya nggak nyentuh. Ya, itu kalau ibu saya. Untung dia mintanya begitu. Ya, yang ibu saya. Tepuk tangan dulu buat ibu saya. Dia bilang gini, Ram, dia panggil saya Dek, nikah. Pacar lu siapa? Dia sama saya lo gue. Dia panggal Keraton Solo. Raden Ayu Martanti Kusumo Sayakti. Jawa bener. Tapi kalau ngomong Benyamin Sueb banget dia. Ram, lu nikah nih. Gue udah mau mati nih, jantung gue udah bengkak. Dia kalau ngomong begitu memang Bapak Ibu. Jantung gue udah bengkak 15 cm, pengeluaran udah gede banget. Lu nikah nih, gue pingin nimang cucu dari lu. Lu cari kayak cewek, udah kayak nyari baju baru Bapak Ibu sekalian. Akhirnya alhamdulillah ada cewek yang mau, namanya istri saya, Lengga Larasasi. Tepuk tangan lu buat istri saya. Nah, ini nih lucu nih ya. Mertua saya nanya, Mas Rama, kamu punya apa? Saya cuma punya iPad, punya handphone BlackBerry, sama jiwa kerja keras, Pak. Alhamdulillah mertua saya setuju Bapak Ibu, walaupun dia megang rokoknya begini nih. Untuk istri saya belain, aku melihat kerja kerasnya Mas Rama. Jadi cowok-cowok yang gak punya modal, kerja keraslah Anda, karena modal Anda tinggal kerja keras. Jadi sudah miskin pemalas, mati saja Anda. Apalagi miskin ngeluh dan dia malas bekerja. Terus gengsi. Pak, Bu, kalau hidup udah gak bergengsi, lepas aja gengsinya. Anda kerja keras aja, nanti Anda bergengsi sendiri kok. Tenang aja. Kalau udah kalian ngomong sama saya tuh lagi drop Mas, dia lagi miskin. Drop kemana lagi, orang udah di bawah. Kan hidupnya lagi susah. Ngomong sama saya dengan entengnya itu lak-lakan. Mas, saya lagi susah Mas. Saya perlu dimotivasi sama Mas Rama, saya lagi down. Ya udah down. Mau turun ke basement. Setuju Bapak Ibu sekalian? So, gak ada drama ya. No drama, Anda sukses. Kalau Anda mau sukses, lupakan alasan Anda. Kalau Anda pilih alasan, ya lupakan sukses Anda. Ya, oke? Oke, memutuskan nikah. Barulah ini dia. Habis nikah tuh biasanya cobaan hidup, betul Bapak Ibu sekalian ya. Biasa, umur 24 nikah, istri 21. Kira-kira seru nggak Bapak Ibu? Seru, iya. Ini masalah saya, utang saya 500 juta. Ini kalau jadi parfum condet udah bisa mengharumkan nama bangsa. Ya, mama saya sakit, jantungnya bengkak. Di sini ada yang dokter? Boleh angkat tangan? Ada yang dokter? Ya, ibu saya, ya ibu tahu suntik albumin nggak Bu? Mahal atau murah Bu? Mahal Bapak Ibu sekalian. Al-Fatihah gratis. Albumin bayar. Anda Al-Fatihah tinggal nyebut doang kan? Gratis kan? Buat yang muslim, ya albumin bayar Bapak Ibu. Nah ibu saya harus suntik albumin karena jantungnya kalau udah malas gerak ya Bu ya. Ya sudah. Kan alasan salah satu orang meninggal kan jantungnya malas gerak ya? Setuju nggak?
Nah, ibu saya bengkaknya tuh sampai hampir 15 cm. Ya, dia suntik albumin. Putih telur sebenarnya itu ya. Putih telur albumin itu hormon untuk maju jantung. Ya, hormon untuk hidup kita tuh bisa lebih bergerak, ada listriknya. Ya, nah ibu saya mulai menurun. Ya, jadi pada saat itu saya utang 500 dari mana? Dari kegagalan bisnis. Dan ingat usia saya masih 24 tahun tuh, seru nggak? 24 tahun tuh usia saya tuh. Ya, bapak saya kanker prostat. Seru? Seru. Istri hamil 7 bulan. Saya pelakunya. Saya yang buat. Penghasilan 5 jutaan sebulan. Dan debt collector datang tiap hari. Zaman dulu sebelum 2012 Bapak Ibu, organ vital boleh ya diomongin ya di depan panggung. Depan pagar rumah. Organ vital, vitalnya bergabung. Diomongin Bapak Ibu. Kebun binatang, jenis-jenis binatangnya. Disebutin. Malu nggak? Malu. Ini masa hitam saya kedua. Ini masa hitam saya kedua. Istri saya hamil. Yang paling saya sedih adalah saya gak bisa bantu ibu saya butuh uang segitu. Nangkep gak? Itu lebih sakit ya teman-teman kira-kira? Lebih sakit ya? Bukan perkara uangnya, tapi kontribusi dari anak bontotnya itu gak ada. Semoga masalah Anda tidak ada yang sebesar saya. Harapan saya Bapak Ibu sekalian, Anda masalahnya lebih ringan dari saya sehingga Anda bisa jauh lebih sukses dibandingkan saya. Amin. Amin. Pertanyaannya nih, harus apa? Kasih saya solusi. Ada? Kasih saya solusi. Kerja keras, nggak usah diomongin. Istri saya mau nikah sama saya karena saya pergi pagi pulang nggak tahu. Nggak usah diomongin. Ngomong kerja keras sama saya nggak usah ngomong deh. Solusinya apa? Kita buang aja Bapak Ibu. Karena apa? Udah pasti mumet, betul nggak? Udah pasti mumet. Tiba-tiba Bapak Ibu, Enacik datang. Saya yang nemuin makhluk ini. Ada sepupu saya ngomong gini, Ram, lu pernah denger Kangen Water nggak? Saya kira itu Kangen Band gak laku jualannya. 2012 kan si Andika lagi lucu-lucunya, bener nggak? Iya kan? Akhirnya gua akan bawa lu ke leadernya Kangen Water. Ketemu nih sama beliau. Ketemu. Udah sukses. Pas datang kontrakan, buka pintunya, gak ada sofa Bapak Ibu, karpet doang. Tiba-tiba beliau duduk dengan antusiasnya. Luar biasa sekali beliau cerita. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika seorang Triadi Djoko menjelaskan kepada saya, ini bawa masalah atau solusi? Sepakat nggak? Kata Anda yang udah beli mesin. Iya kata Anda yang udah beli mesin. Setuju apa setuju? Setuju nggak? Tapi seseorang ini merubah pikiran saya. Yang saya lihat yang masalah itu berubah jadi tantangan. Satu kata-kata dari Mas Djoko yang saya ingat sampai sekarang. Kalau lu jadiin itu masalah, hidup lu selesai. Tapi kalau lu jadikan itu adalah tantangan dari Tuhan untuk biar Tuhan lihat lu sayang nggak sama Tuhan lu atau enggak, dengan lu mengerjakan ini dengan baik, ini akan menjadi tantangan, bukan masalah. Kita tepuk tangan yang meriah buat Triadi Djoko Taryadi. Tepuk tangan yang meriah dong. Dan dia bilang begini. Dan dia bilang, saya gak bakal lupa dia ngomong ini. Ram, kalau lu jalaninnya setengah-setengah, sorry Ram, itu pintu rumah gue, lu boleh keluar dari sini. Saya gak bakal lupa itu.
Disitulah rambut saya yang gondrong tadi berubah jadi botak karena emosi. Mau dengar ceritanya bagaimana Bapak Ibu? Mau dengar? Mau dengar ya? Benar. Gimana Mas Joko menyelap pikiran saya? Mau? Oke. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa loh, bertahan dari jam 1 sampai jam 5 jam 4 sekarang ya. Anda masih, saya sangat apresiasi sama Anda, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat diri Anda semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya? Semangat semuanya? Kita minum kanking water dulu yuk. Minum kanking water dulu yuk. Yang aduh mas saya nggak punya, beli. Don't be like her people. Jangan kayak orang susah. Orang susah kok. Kampai ya Bapak Ibu? Kampai? Kampai. Oke. Bapak Ibu sekalian, lihat gak tadi Mas Joko? Itu jago banget gak untuk menyederhanakan pikiran? Sepakat ya teman semuanya? Dan saya baru tahu esensi kita mengerjakan bisnis energi atau bisnis apapun di luar sana. Kunci paling utama apa Bapak Ibu? Menyederhanakan pikiran dulu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kenapa nggak teman-teman? Saya udah bahas di sesi 1. Karena kita sudah banyak kegagalan dan sakit hati sama masa lalu, betul nggak? Ada yang mungkin rugi, ada yang folder ini balik lagi kalau dibawa ke folder baru selesai. Betul nggak? Kenapa Mas Joko bisa memutuskan langsung sukses? Yang dilakukan sama beliau apa? Dia folderin dulu. Ya saya memang nggak ada uang. Hutang sih memang nggak ada. Memang saya nggak ada uang. Pilihan saya tinggal apa? Bergerak selesai. Kalau kita bisa menyederhanakan pikiran kita, insya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan kita belajar dan bekerja keras, Bapak Ibu akan mencapai 1 juta pertamanya di tahun 2026 ini ya. Amin. Siapa yang ingin punya 100 juta sebulan? Mau? Ya udah deh, setengahnya dia 50. Sayang, energi itu potensinya 100. Ibarat kata Anda punya iPhone 17 Pro Max, Anda cuma pakai WhatsApp sama scroll TikTok, saya nggak? Itu namanya iPhone 17 Pro mah. Ya habis beli makan Pro mah aja dia. Ya, oke Bapak Ibu sekalian? Alright, kita mulai ya. Jadi sekali lagi kita tepuk tangan dulu. Kalau kita nggak ada Mas Joko, satu ruangan ini nggak ada. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Mas Joko. Sama-sama yuk ngomong. Terima kasih Mas Joko. Aduh, Mas Joko, Mas Joko. Bapak Ibu pertama kali ngeliat mesin kanking water harganya dipikirnya berapa? Kalau saya jujur ya, saya mikirnya paling 7 jutaan. Makanya saya ngomong sama Mas Joko, gue beli Mas. Gue beli. Taunya dia ngomong, harganya 4.200 US dollar. Diam saya. Seketika rambut saya udah rontok tuh 5 biji. 4.200 US dollar. Nanti transfer aja Bu. Mesti dari mana Mas? Dari Hong Kong. Nanti dikirim. Buset, lu kaya dari mana? Dari Hong Kong? Memang mesti dari Hong Kong. Nanti bonusnya ditransfer dari mana Mas? Dari Hong Kong. Lama bener ya Mas Joko ya? Dari Hong Kong memang kan? Energi Hong Kong transfer. Sampai ditelepon BCA waktu itu. Dikiranya money laundry. Dari luar negeri, saking gede transferannya. Ya, oke. Nah, silakan kalau mau tepuk tangan silakan teman-teman semuanya. Ya ini saya sengaja foto sama Mas Joko, ini kita di Vegas ya Mas waktu itu ya. Enak ya ngomongnya di Vegas. Hah? 2000 berapa nih Mas Joko? 2018, 2019 sebelum Covid kayaknya. Saya sengaja nih, tau gak saya alasannya nyemir sepatu di Vegas itu gara-gara apa? Mumpung bule yang nyemirin. Kapan lagi bule yang nyemirin sepatu gua ya? Bener gak? Biasanya kan kita, bosnya bule kan gitu ya Bapak Ibu ya? Kapan lagi? Bosnya Tredi Joko, ya kan Jawa banget namanya ya nggak? Ya udah kapan lagi Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu dong buat bulenya tuh. Ya, sekarang pertanyaannya banyak nggak ini di luar sana? Modal dari mana? 33 juta sampai 60 jutaan? Betul?
Ini nggak dipikirin teman-teman. Pertama kali ngeliat Enajik, pingin banget. Siapa sih nggak pingin 100 juta? Pingin banget, 50 juta. Siapa sih nggak pingin? Ya pertanyaannya modal dari mana? Apa? Kredit card, iya. Enggak, kita jangan bahas itu dulu. Karena kalau udah dapat itunya, tandanya masalah udah selesai sebenarnya. Masalah yang pertama tuh apa Bapak Ibu? Ini yang saya belajar. Kita masih mempertahankan kegagalan dan kemiskinan kita hari ini. Ngerti nggak? Karena kita mempertahankan, gue kan miskin, gue kan susah, betul nggak? Gue kan kayaknya gagal hidup gue. Nah dia pertahankan nih, kira-kira bisa melangkah nggak? Nggak bisa, karena udah berat. Anda bangga dengan kemiskinan itu, Anda bangga dengan kegagalan itu, Anda bangga dengan pikiran-pikiran negatif itu. Kira-kira bisa jalan nggak orang itu? Saya kasih tahu aja, nggak akan bisa. Sungguh nggak akan bisa. Makanya Mas Joko ngomong apa dulu? Kalau lu masih mengeluhkan hal itu pintu rumah gua, silakan keluar dari rumah gua. Padahal di rumahnya ngontrak. Rumah orang itu bukan rumah dia. Ya Mas Joko ngomong ngontrak. Gua mau beli rumah nanti, kan nanti. Ngomong tuh pintu rumah gua tolong dibuka. Kalau lu mau kalau kayak begini terus pikiran lu, silakan lu keluar dari rumah gue. Kontrak aja lu. Tapi itu yang saya pelajari dari Teddy Joko. Tahu nggak apa Bapak Ibu? Ketakutan dia buat gagal itu kalah sama keyakinan dia untuk sukses. Itu yang saya pelajari. Karena beliau jelasin Enajik itu nggak kayak leader-leader Anda jago, enggak. Mas Joko jelasin marketing plan itu begini. 1A, 2A, 3A benar. 3A ke atas, pokoknya gede lah. Gede. Gitu. Kita ngomong, ya tuh, salah lagi dijelasinnya. 1A, 2A, 2 unit. 3A, 3 sampai 10 unit. Itu Mas Joko mulai lagi dari awal. Ya Mas Joko ya? Awalnya ya. Jadi kalau udah berhasil 1A, mau 2A, 10 unit. Harusnya kan cuma 8 unit. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Salah aja, dia nunjukin komisinya ratusan juta pada saat itu. Saya mau nanya, emang leads kita atau prospek kita tahu kita salah atau benar? Tahu nggak? Enggak, ya pede aja. Pede aja. Oke? Enggak, jawabnya gitu ya, Bang ya? Nah, itu jawabannya. Nah, masalahnya nih Bapak Ibu, saya punya masalah ini. Ingat dulu, saya punya masalah ini. Ini yang saya keluhin, makanya saya diusir. Ini yang saya keluhin, makanya saya diusir. Saya nggak bakal lupa itu Mas Joko ngomong gitu. Ya kayaknya gue bakal part time Mas sama bisnis yang ini, yang ini. Saya ngomong begitu. Wah Ram, kalau setengah-setengah begini sih nggak usah. Enajik khusus untuk orang yang serius, pede banget beliau. Serius. Nolak orang, bayangin. Untung tobat gue. Kalau gue ngikutin kata hati dan ego pada saat itu, betul gak? Udah deh, kita terjebak di kemiskinan yang sama. Sepakat gak dalam semuanya? Untungnya alhamdulillah. Ini saya punya utang ini. Utang, mama sakit, papa sakit, istri. Ingat ini nih, ingat. Ketika saya ngeliat Kang Anwar, yang saya lihat, pertama, gak usah ngomongin duit ya, pasti duitnya, betul gak? Yang kedua, the power of giving. Karena kita beli itu bukan produk, pabrik. Setuju nggak? Setuju. Kita itu bukan beli produk, betul nggak? Ada bisnis skincare, Anda bagi-bagi, bangkrut nggak Anda? Ada bisnis kangen water, Anda bagi-bagi airnya, bangkrut nggak Anda? Itu bedanya. Karena saya tahu yang bisa nyelesain masalah saya itu cuma satu zat yang maha suci, namanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat ya teman-teman semuanya? Makanya saya merayu Allah gimana caranya? The power of giving. Dengan saya edukasi, saya sebar air yang banyak. Betul? Betul nggak teman-teman? Saya sebar air yang banyak. Setiap Jumat bagian muslim bagi air yang banyak. Karena apa? Yang bisa buka pintu hati prospek itu cuma Tuhan yang Maha Kuasa. Iya atau iya? Setuju nggak? Yang bikin dia mau beli atau enggak, dapat rezeki atau enggak itu siapa? Allah. Makanya dia nanya sama saya, Mas, bagaimana cara meyakinkan orang? Gak ada.
Nabi pun nggak sanggup. Kalau Nabi bisa meyakinkan orang, cukup satu Nabi yang turun. Setuju apa setuju banget? Kenapa mesti dibuat Nabi? Saya sering ngomong ini di seminar-seminar, betul. Nabi Musa follow Firaun berapa kali? Saya nanya sama teman-teman, berapa kali Nabi Musa follow Firaun? Tongkat jadi ular, closing nggak? Lu demo minyak sama air terurai aja, ini tongkat jadi ular, closing nggak? Sungai Nil jadi darah, closing nggak? Hah? Terakhir laut dibelah, biar kita berminyak sama air. Pertanyaan saya, closing nggak? Setuju nggak? Makanya teman-teman semuanya, gak ada ilmu meyakinkan orang. Tapi itu tadi betul kata-kata leader tadi semuanya. Yakinkan diri sendiri, orang lain akan tertular dengan apa yang kita yakini. Yes. Jelas Bapak Ibu? Apa yang saya lakukan ketika itu? Saya udah tadi ngiling-ngiling, ya. Ini nambah masalah, ya saya mikir 500 juta, tambah 50 juta tetap aja banyak, betul nggak? Jadi 550 juta, nggak jauh beda lah ya. Bener nggak? Saya punya utang 500, tambah 50 juta, jadinya berapa? Nggak jauh beda kan? Tapi saya bertanya sama diri saya, lebih baik saya menambah resiko tapi saya punya harapan dibandingkan saya bertahan tapi tidak punya harapan. Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Yakin? Yang setuju sama saya tepuk tangan yang meriah buat diri Anda semua. Iya. Saya bertahan nih dengan masalah. Kelar nggak? Ya mending saya nambah sedikit masalahnya tapi saya punya harapan. Walaupun harapan itu nggak pasti, yang pasti kan mati. Ya iyalah, kan nggak ada yang ngomong orang muslim ngomong insya Allah saya mati, nggak usah pakai insya Allah, yang udah pasti mati kok. Setuju Bapak Ibu? Ada yang protes sama omongan saya? Nggak ada, nggak bisa. Gua kunci lu pada. Ya, ini yang saya selalu omongin sama tim saya. Kesempatan terbaik datang di saat keadaan sangat terjepit. Kenapa? Ketika kita dalam keadaan tidak terjepit, kita nggak nganggap tidak ada masalah. Tapi ketika kita kejepit, malah hadir itu kesempatan. Nyebelin ya? Nyebelin nggak Bapak Ibu? Supaya apa Tuhan ke kita ngasih kita masalah? Tuhan tuh mau ngasih tahu sama Anda, kalau Tuhan ngasih jalan di luar pikiran Anda, tugas Anda tinggal percaya aja sama Tuhan dan terus kerjakan dan berdoa dan memohon. Tuhan tuh nguji tuh bikin apa ya? Tuhan gak butuh pengakuan, tapi Anda yang butuh mengaku kepada Tuhan, betul nggak? Ya? Oke. Saya take the risk Bapak Ibu sekalian. Saya take the risk, saya pinjam ke 16 teman saya. Sebenarnya saya pinjam 40 orang lebih, yang ngasih 16. Yang ngasih berapa? 16. Ada yang minjemin 200.000. Tuh istri saya boyong kemana-mana, biarkan lagi hamil, biar ada nggak teganya gitu. Nah iya, saya ngomong sama paman saya, oh paman saya tuh bukan sugih lagi Bapak Ibu, pesugihan. Dia bukan sugih, pesugihan. Kaya sekali paman saya itu. Saya datang ke rumahnya, ngomong 5 menit, 3 jam ngomelin saya. Lu jauh-jauh kuliah di Singapura, pulang tukang air lu. Apa kata keluarga besar? Saya pengen lihat dia tuh begini. Kenapa kalau saya begini, tetes air mata saya. Nahan kesel. Paham gak lu? Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, kere. Jujur aja kere. Akhirnya dibuka lacinya, dia ambil duit seadanya, dicemplungin ke tas istri saya. Ini kisah nyata, wallahi saya ngalamin. Masukin ke tas istri saya. Saya pingin lempar tapi gue butuh, gimana ya? Gue bilang, gak butuh gue, mau begitu. Ya, paman saya tuh kaya banget, dia punya sepeda totally emas 18 karat. Kaya nggak? Itu pentil bannya aja gua ambil satu kebeli mesin. Dia bukan sugih lagi, pesugihan. Ya, itu
sakitnya minta ampun. Beneran saya sakitnya minta ampun. Dapat sekitar 3 juta 4 jutaan nih. Gila ya, namanya seorang kaya ya, gerobak-gerobak doang 3 juta 4 juta. Kalau kita gerobak-gerobak 2.500 ya kan beda. Gak apa-apa, ada yang ngasih 500 ribu, ada yang ngasih 3 juta. Ayah saya juga ngasih, mertua saya juga ngasih. Walaupun bapak saya ngelarang, tetap dia ngasih, bapak ibu sekalian. Appreciate saya, tepuk tangan yang meriah buat bapak saya. Ya, saya lakukan bapak ibu, saya lakukan. Apakah pas sudah saya dapat selesai masalah? Enggak, justru masalah baru dimulai. Apa? Mas Joko bilang, mesin belum dapat kiriman dari Hong Kong bro. Aku jalan. Istri saya ngomong, "Elo ya, ini kelakuan lu nih. Lu cari duit malah buat beli mesin. Ini gimana?" Ngambek dia pulang ke Bekasi. Tuh planet Bekasi saya jauh banget kan jemputnya. BSD Bekasi. Ini kerjaan lu. Kenapa lu malah utang? Mas Joko tuh ngontrak, kalau besok dia pergi gimana? Mana yang lu bilang 50 juta adalah harapan, mana? Harapan lu hilang, lu juga baru kenal sama Mas Joko. Mampus lah. Wah, dari situlah saya WA Mas Joko terus. Bukan ya Mas, BBM ya. Mas Joko lagi di mana? Lagi makan kok. Untungnya Mas Joko nyaut mulu. Karena saya takut tiba-tiba pas ini nggak deliver. Nggak apa masalah, gue utang gue 550 juta udah lah. Kalau nggak centang, mati lah. Alhamdulillah dipasang sama beliau, datang mesinnya. Setelah beberapa minggu kalau nggak salah, beberapa minggu. Tapi aku jalan, saya presentasi bapak ibu, saya presentasi. Alhamdulillah 2 bulan pertama saya presentasi ke 200 orang. Saya pantang pulang sebelum 4 kali presentasi. Ingat nggak? Mas Joko tuh sampai nelfon saya, "Pulang lo bro." Ingat gak Mas Bro? "Bini lo mau lahiran, pulang lo." Jadi diomelin saya sama Mas Joko. "Bini lo tuh mau lahiran, ingat keluarga selalu pertama, lu jangan usah pikirin duit." Dia ngomong enteng, gua kan butuh duit. Nah gua pulang biaya lahiran gimana? Itulah, menyederhanakan pikiran tuh gak gampang ketika kita punya masalah. Sepakat atau sepakat banget? Sepakat atau sepakat banget? Makanya kita butuh pertemuan ini untuk menyederhanakan pikiran kita. Sepakat? Tepuk tangan yang meriah buat Anda. Iya. Ngomel Mas Joko, ada ya. Orang mah seneng ya. Kalau grupnya kerja keras gitu seneng ya. Enggak, gue disuruh pulang. Saking nggak pulang-pulang. Karena pilihan saya cuma satu. Mau merdeka atau mati. Padahal nggak ada loh. Sampai istri saya pagi-pagi pecah ketubannya. Dia ngomong, "Ya, aku ngompol." Itu bukan ngompol. Saya kan anak terakhir dari 6 bersaudara ya. Keponakan saya udah ada 14. Jadi saya tahu kapan pecah ketuban. Hafal banget. Saya bisa gendong anak dengan satu tangan, pada satu udah ahli. Keponakan saya banyak. Udah ahli banget. Istri saya nggak tahu. Dia bilang pagi-pagi dia jongkokin, "Ya, ketubanku pecah." Aku ngompol. Bukan, itu ketuban. Tahu nggak di otak saya apa? Di dompet saya tinggal 50.000 bapak ibu. Puyeng kepala gue. Di dompet berapa? Saya anterin lah istri saya ke rumah sakit. Istri saya nggak dilayanin. Tahu nggak kenapa? Karena suaminya nggak ada duit. Di situ saya bersumpah, duit itu ciptaan manusia. Saya ini ciptaan Tuhan. Jauh lebih mulia dibandingkan sekedar uang. Saya tidak boleh dibilang ini. Saya bersumpah di situ bapak ibu sekalian. Ya Allah, Engkaulah yang memuliakanku, Engkaulah yang mengangkat derajatku, Engkau juga yang menjatuhkan derajatku. Namun aku ikhlas karena Engkau ya Allah. Aku mohon ya Allah, berilah hamba rezeki untuk istri saya lahiran. Gak lama bapak ibu, H-15 menit sebelum pembukaan penuh. Bukan H-1, H-15 menit sebelum. Untung anak pertama. Bener gak? Pembukaannya lama. Apal gue. Sering jadi UGD, unit gawat darurat di rumah. Ya untung anak pertama.
masih lama. Anak kedua gitu, saya bayar udah lahiran dia. Gampang udah shot. Oke, anak pertama itu masih lama. Temen saya nelfon, Ram, di mana lu? Gue lagi di rumah sakit nih, istri gue mau lahiran. Woi, sorry gue ganggu. Gue mau nanya, lu jualan mesin kangen water? Itu bocah nggak saya presentasi? Itu bocah nggak saya presentasi? Nggak saya edukasi nggak. Gue lihat di pet lo, masih zaman pet. Masih ingat gak? Nah, saya tempel tuh mesin. Gue pernah beli nih mesin di Hong Kong. Sama di bahasanya. Nah cuman waktu gue pindahan rumah gue di Hong Kong, dia orang kaya nih Bapak Ibu. Ya dia sugih, hampir ke pesugihan lah. Ya. Hasil dia bilang harganya masih 4.000 US kan, tahu dia. Gue transfer ya Ram ke rekening lu. Hah? Nanti pasangnya di rumah gue. Rekening lo masih yang lama kan? Hah? Terus dia transfer, dia telepon lagi. Ram udah gue transfer ya, mesin mau dikapan? Dam gini dam, bini gue udah pembukaan penuh. Boleh gak gue pakai dulu buat bini gue lagi? Alhamdulillah bilang gini, minimum gue punya waktu buat pinjem duit karena istri gue mau lahiran. Alhamdulillah Bapak Ibu. Alhamdulillah dia mau. Gimana sih orang? Aku mau beli mesin, napas kan. Yaudah deh, semoga lahiran lo lancar ya. Jadi manusia pertama turun ke bumi namanya Adam. Dan manusia pertama yang join di bawah di Parama namanya jadi sama. Oke Bapak Ibu, 2 bulan saya alhamdulillah ditolak dan closing mesin pertama adalah H-15 menit sebelum istri saya pembukaan penuh. Dan alhamdulillah 5 bulan kemudian Bapak Ibu, wah saya keliling kota, saya presentasi apapun itu saya lakukan. Sampai Mas Joko tegur saya lagi, Ram, nah ini gitu. Sederhana pikiran itu, kita tuh butuh mentor teman-teman. Karena apa? Kita tuh main bola, butuh pelatih nggak? Kita tuh lagi asik, butuh ada yang liatin nggak? Ram, niat lo tuh nggak tulus. Lo niat lo cuma ngejar duit. Jadi kalau ngeliat orang tuh lo liatnya duit. Tugas lo itu memberi peluang. Titik, kata Mas Joko. Oh ya sudah, saya rubah, saya switch pemikiran saya. Gak gampang sih. Oh kan produknya keren. Oh bukan banyak kan kita denialnya, betul nggak Bapak sekalian? Banyak banget. Banyak sekali. Apalagi dulu saya merasa pintar. Udah makin selesai tuh Bapak tuh. SMA 8. Mas Joko anak 70. Satu tukang tawuran, satu anak belajar. Tapi kenapa yang tawuran lebih kaya? Ya kan gitu aja kan. Toh gitu gue SMA tawuran aja. Nggak bercanda Bapak Ibu. Saya ambil pikiran itu, akhirnya saya rubah. Alhamdulillah Bapak Ibu, satu per satu closing Bapak Ibu sekalian. Satu per satu. Karena apa? No expectation. Apa Bapak Ibu? Gak usah berharap cuma sama Tuhan. Kita tinggal mengerjakan bisnis ini. Itu memohon kepada Tuhan, Tuhan turunkan rezekinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Yakin? Yakin paham? Minum dulu kita. Iya, rajin minum Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Mas Joko ngomong sama saya, Ram, ini ada cara di Hong Kong. Utang belum lunas, utang lagi. Utang lagi. Ke Hong Kong Mas Joko ya, waktu itu kita ya. Gak lama Mas Joko bilang, Ram, ini ada Jepang. Beneran, itu mau Maret kita ke Jepang ya Mas Joko. Waktu itu 2013 itu ada penghargaan waktu itu, juara dunia atau apapun. Saya tuh masih berapa A gitu ya, 4A atau 5A gitu. 4A. Mas Joko bilang, udah, kita berangkat ke Jepang. Wah, Mas Joko kalau ngomong juga kayak nggak ada pikiran gitu loh Bapak Ibu sekalian. Kita ini lagi membagi berita di bawah, dia ngomong yang enteng banget lak-lakannya, racing gila tuh mulut. Udah kita ke Jepang, Ram, gunung kita lihat
visi aja lu. Tapi ya karena entengnya beliau ngomong, ya udah hajar gas. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ternyata pada saat itu Bapak Ibu, next. Alhamdulillah dengan izin Tuhan, saya 7 bulan 2 minggu saya nama. 2013, alhamdulillah Mas Joko nomor 1, saya nomor 3-nya juara dunia Bapak Ibu sekalian. Ngutang bener. Pas berangkat lunas. Bener, ini yang disebut dengan visi, bukan VCD. Setuju Bapak Ibu sekalian? Karena di otak saya, bahkan waktu itu saya ingat banget, salah satu mentor kami itu ngomong, bro lu udah 6A, saya nggak ngeh, saya 6A. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Saking saya apa? Fokusnya apa? Kerja. Ditelepon sama BCA, ternyata masuk ke rekening saya itu total komisi selama 7 bulan itu 2,4 miliar. Banyak atau banyak Bapak Ibu? Wah, hutang gopek lunas, betul nggak? Wah, lunas 1%. Wah, udah alhamdulillah nih, mulai indah nih hidup, bener nggak? Gila, ke mall tuh udah mulai gini Bapak Ibu. Dapat jajan lagi dari Mr. Oshiro berapa ratus juta waktu itu. Mas Joko dapat 40.000 US Mas. Banyak banget. 10.000 US. Emang enak tuh gitu Bapak Ibu. Aneh ya? Ini ruangan kecil ya? Ini ruangan kecil Bapak Ibu. Banyak kan ruangannya lebih gede. Paling kami 2 digit kecil, benar nggak? Kita loh, seruangan kecil ini digitnya berapa? 2 digit, 2 digit aja rendah banget di sini gitu. Kayak ya udahlah daripada nggak ada gitu loh Bapak Ibu. 3 digit, 4 digit itu biasa nggak ngeliat di sini Bapak Ibu. Padahal luar biasa kalau kita buat acara gede Bapak Ibu. Dan Anda bisa membantu banyak orang, terutama Anda mengingat kata Mas Joko tadi, membantu diri Anda sendiri dulu. Punya 3 digit pertama tahun ini, mau Bapak Ibu? Mau? Beneran mau? Mau? Kalau ketipu nggak mungkin sebanyak ini Bapak Ibu. Ini bisnis nipu, ini gopek lebih Bapak Ibu. Lagi pula kalau nipu ngapain nipu Anda, mending nipu orang kaya. Setuju apa setuju banget? Iya, masalahnya maling 5.000, maling 30 juta sama 1 miliar sama dosanya. Mending maling gedean dikit daripada maling dikit-dikit, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Sepakat atau sepakat banget? Ya sepakat, tepuk tangan yang meriah buat diri Anda. Nah mulai deh, saya jadi pembicara nasional sampai internasional. Ya, balik lagi, kita keep rolling kerjain. Pahit Bapak Ibu, dihina mah wajar. Ada teman saya namanya B depannya, dia ngomong, Ram, lu katanya mau beli BMW dari Kangen Motor juga. Iya, aku pingin banget BMW, aku pingin soalnya 6 anaknya ada kayak 1 yang mobilnya Eropa gitu. Kata ibu saya, sebelum gue mati deh, katanya gitu, dia selalu ngomong begitu. Akhirnya apa? Saya beli tuh BMW. Itu teman saya ada yang ngomong gini, sampai lu kebeli tuh mobil, gue gigit ban mobil lu. Kawinan teman saya, ada dia tuh di lobi geng rokok. Saya lewat, saya segerain, kabur dia teman-teman. Siapa di sini gak usah angkat tangan, jawab aja dalam hati. Siapa yang langsung ditolak waktu jelasin energi? Ada? Ada? Banyakin aja penolakan. Beneran, banyakin aja penolakan. Nggak mungkin kok Anda sesial itu hidupnya. Saya presentasi 200, ditolak semua. 200 kesekian ya baru banyak kan, bener nggak Bapak Ibu? Kita tuh nggak tahu kapan yang namanya pecah ketuban. Setuju nggak? Kita tuh nggak tahu, kalau bahasa kerennya adalah pecah momen tuh. Kita tuh nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Sekalinya pecah, dah bingung lu. Masuk duit terus, mbak. Di awal tuh kita perbaikan karakter Bapak Ibu sekalian, bisa dipahami nggak? Tadinya tukang ngeluh, mikirnya kelimet, benar nggak? Berubah gara-gara penolakan, gara-gara
Sampai sini jelas Bapak Ibu? Sampai sini jelas Bapak Ibu? Gak usah mendramatisir keadaan. Iya, temen satu nolak semua, ya emang pasti nolak, gak apa-apa. Lo kenapa? Udah tenang deh, akan ada zamannya pecah ketuban kok. Tenang aja, tenang. Nih, akhirnya saya naik 682 Destiny dan alhamdulillah saya dapat 5.000 US per bulan sampai sekarang Bapak Ibu. Bahkan lebih dulu ya. Wah, istri saya senyumnya lebar banget ya. Wah. Udah bulanan gede dikasih lagi. Senyumnya, lihat istri saya senyumnya lebar banget. Wah, saya mah biasa aja karena udah pasti dihabisin dia. Segini loh, rewardnya nih, langsung ditransfer loh. Lumayan Bapak Ibu, kalau dijadiin channel jadi kolam renang. Betul Bapak Ibu? Ya ini dampak. Kalau prosesnya mah itu aja. Anda coba deh baca buku autobiografi. Rata-rata kegagalan orang tuh gimana sih? Kalau nggak di duit, di mental, di keluarga, setuju? Di situ-situ aja sebenarnya. Udahlah, gak ada sesuatu yang baru kok. Saya pernah gagal dulu, iya. Semuanya pasti begitu. Nggak bosan apa? Saya dilarang istri saya. Ya udah, emang kenapa? Saya dilarang suami saya. Ya udah. Saya dilarang sama keluarga saya, Pak Bu, ada salah satu menteri kita buat Gojek, dia ditolak satu bumi Indonesia. Bikin Gojek, ditolak satu bumi Indonesia. Anda baru ditolak keluarga sama teman dekat aja protes. Dia ditolak satu bumi Indonesia. Setuju nggak? Akhirnya dia yang investin siapa? Malaysia yang pertama. Negara orang kayak Pinupin Bapak Ibu. Nih pinnya. Ini Pinupin yang buat orang Indonesia bukan? Dipresentasi ke seluruh production house di Indonesia, ditolak Ipin Upin. Dibawa ke Malaysia, laku. Dijual lagi ke Indonesia, malah laku. Aneh nggak? Aneh nggak tuh? Ya udah, kita punya cara kaya masing-masing dan jalan dari Tuhan. Ngojek aja susah amat sih, sesuai aplikasi ya. Setuju? Oke. Mau? Ini kan gue yang dapat. Ya, lanjut ya. Apakah saya menyesal? Ya, kalau saya tidak mau mulai, ya saya tidak akan di sini. Tahu Bapak? Kalau Anda mulai dengan keraguan, ya selamat ragu. Kalau Anda mulai dengan ketakutan, ya selamat takut. Kalau Anda nggak mau perubahan hidup, ya selamanya Anda di situ. Keputusan di tangan Anda. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya berawal dari pemula, ini buktinya. Ya, saya ngomong presentasi bahasa Indonesia jago. Mas Joko emang iseng. Ini orang iseng banget Bapak Ibu saya. Emang hari ini kita sebenarnya bukan gosipin saya, gosipin beliau. Makanya pas Pak Oce ngomong, Mas Joko datang. Saatnya. Saya waktu itu ke LA mulai ngebangun bisnis di Amerika sama Mas Joko. Wah, keren ya. Wes. Tiba-tiba, bro, lo ngomong bro, buset. Bahasa Inggris saya itu kan Captain Singapura ya. You know lah, how come mah, gitu Bapak Ibu ya. Tiba-tiba suruh ngomong bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian. Suruh ngomong, gue tuh iseng banget di Hawaii begitu. Bro ngomong bro, kan dengkul gini ya. Ketemu lokalan mah gampang, ketemu bule kan ada jipernya, betul nggak bisa? Ya, nah ini Bapak Ibu. Ini ada videonya saya nemu kemarin, makanya saya langsung mumpung Mas Joko ada. Karena beliau sibuk banget kan nih, sibuk main bola pasarnya. Nah ini, Mas Joko masih ingat video ini? Ya, ingat banget ini. Mau denger nggak? Saya ngomong bahasa Inggris tabrak lari, tolong digedein Mas volumenya. Karena saya ngomongnya kecil banget saking malunya. Ya. Just only learn about business. Wih, gaya. I didn't get more income there. So, and my
my wife was pregnant 7 months, Joko told me about the tonic water. I have brought some bank and people. Sampai apa coba tuh? $500,000. Tuh, saya 500 juta aja sampai lupa ngomong apa sih? Coba, saya ngomong 500 juta, mas 500 juta bahasa Inggrisnya apa? Saya ngomong, saya nanya, ngerti nggak? Lancar kaji karena diulang, jadi wajar aja kalau anda presentasi keringat jagung dulu yang keluar tuh wajar. Saya pernah di posisi ini bapak ibu. Saya nanya ke Mas Joko mending bener, salah juga dia. Kan 500 juta rupiah ya. Dia ngomong $500,000 US dollar. Ulang videonya, ulang. Salah aja pede tuh boleh dengerin. Nih kita lihat yuk. Ayo kita lihat. Only learn about business. But I didn't get more income there. So, and my wife was pregnant 7 months. Joko told me about the tonic water. I have brought some bank and people about 500 juta. US dollar 500 juta US dollar itu kan T bapak ibu ya. Bukti nggak? Satu ruangan. Coba buat bank, buat minjem bank. Saya mau ngomong minjem bank, jadi beneran translate bahasa Inggrisnya minjem ke bank. Paham nggak bapak ibu sekalian? Gak usah minder, kita pernah di posisi itu. Pede aja bos. Tuh buktinya tuh bule nggak ngomong, nggak gitu tuh bule. Santai aja. Sampai nyekak tuh otak 500 juta bahasa Inggrisnya apa itu sampai lupa. Saking tegangnya. Emang dasar Mas Joko dibawa lagi gua ke Hawaii no. Hawaii, ngomong di Hawaii kok. Udah mulai jago. Akhirnya apa? Dari awalnya. Hello, Indonesia. Menginspirasi yang ini. Hope you guys are having an amazing day. How are you guys doing? My name is Lisana Locke, and I'm coming to you from California, United States. I know you guys are about to have a really, really awesome training day. I hope you guys are excited. You're going to hear from one of my most favorite people, the amazing Rama. And I had the pleasure of meeting Rama in Las Vegas for the Enagic Global Convention. And he is just one of the most incredible, loving, just amazing human beings. Soalnya yang cowok tadi ngeliatnya, cakep juga ya, gitu. Ngerti Bapak Ibu sekalian? Awalnya saya nggak bisa ngomong, walaupun tetap nggak bisa, tetap pede aja. Bisa dipahami? Akhirnya ternyata menginspirasi kok. Ini buktinya. Itu buktinya. Gak usah takut Bapak Ibu. Makanya masalah kita difolderin dulu, boleh nggak? Difolderin dulu. Karena emang kita nggak apa-apain juga bermasalah. Tinggal kita mau berjalan atau enggak. Sepakat? Sepakat? Kesimpulannya? Tadi Anda dengar dari MC ya? Tidak harus jago. Anda salah pasti, gagal pasti, ditolak pasti, malu diremehin pasti. Jadi ngapain lo takut? Ya udah, takut pasti. Tinggal apa? Ini kan negatif semua. Pertanyaannya, lawan negatif apa? Ya, kita bakar dulu ini, kita alias bayar dosa dulu Anda. Insya Allah nih baru duitnya datang. Bisa sepakat? Sepakat ya? Iyalah. Ya filosofi saya belajar dari lagi ya Om Bob ya. Saya sering banget bahas ini dan saya gak akan pernah bosan bahas ini. Karena ya saya itu alhamdulillah 14 tahun ini sudah ratusan 6A di organisasi bisnis saya. Ya.
Kita nyari ditolak, bukan dibeli. Karena nanti kita akan fokusnya apa? Sama proses dan mental. Nyari gagal, bukan berhasil. Karena fokusnya pada tindakan. Bisa dibangun nggak? Kalau Anda fokusnya pada berhasil, apa yang terjadi? Anda akan melatih, nggak kerja-kerja, jadi cuma belajar. Yang terakhir, saya kalau kata Om Bob, saya bisnis cari rugi. Karena apa? Kalau saya cari rugi ada untungnya. Kalau saya cari untung juga saya rugi, betul nggak sama saya? Sama aja kan Bapak Ibu? Sama aja nggak ini? Ya sama aja. Sama aja kok. Ada cari sukses, ada gagal. Ada cari gagal, ya ada sukses. Sama aja. Jadi jika bisnis rugi, ia semangat karena mendapatkan pelajaran baru. Ini kalau dijalankan secara konsisten dan tidak akan pernah menyerah, Anda akan dapat kesuksesan Anda. Ini hukumnya Bapak Ibu sekalian. Ini saya salut banget sama beliau. Saya salut sekali sama beliau. Karena beliau tuh pikirannya sederhana. Dan saya temukan lagi tuh alhamdulillah di mentor saya, Mas Treni Joko Cahyadi. Silakan untuk sekali lagi Mas Joko ya. Oke, tetap belajar presentasi. Ya, tetap presentasi, tetap bergerak. Karena gini Bapak Ibu, tadi saya bilang ya, 400 lebih distributor yang sudah menjadi 6A, oke? Dan saya pernah mau menanyakan, bahkan hampir sering saya nanya kepada setiap 6A saya, Mbak Ning, Mbak Ning sih, nah, Mbak Ning, ini survei ya, ini 6A boleh berdiri nama, boleh berdiri nama 6A aja, jangan 6A above, 6A aja. Oke, saya mau nanya, ada nggak yang ke 6A presentasinya lebih daripada 1000? Nggak ada, nggak nyampe. Presentasi 1000 ditolak, ada nggak 1000 orang nolak? Nggak ada sih, ke survei. Silahkan dulu kembali tepuk tangan mungkin buat 6A. Nggak ada sih, ke survei. Nggak ada, karena nggak mungkin hidup Anda sial mulu tuh, nggak ada. Saya belum nemu kesialan yang konsisten. Kita hitung ya. Kalau Anda ditolak 1000, dapat 800 sampai 1,2 miliar, layak dikerjain nggak? Layak nggak dikerjain? Ikan mending kita nyari tolak kan? Nyari tolak kan? Akan ada yang nerima kan? Pasti itu udah hukum alam, ada yang nolak, ada yang nerima, betul nggak? Udah pasti, kalau Anda nggak mungkin nggak punya pasangan, masa semua cewek nolak, terus Anda gedek, yaudah gue cari cowok aja, dia kan kayak gitu juga. Setuju nggak? Oke. Berarti kalau saya hitung nih teman-teman, Anda sekali ditolak tuh dapatnya 1,2, Anda mau kerjain nggak? Sekali ditolak dapat berapa teman-teman? Fakta nggak? Nggak nyampe 1000 kan? Berarti sekali penolakan dapat duitnya berapa? Mau? Mau? Cari ditolak ya besok ya? Jadi pas beli mesin, kok lu beli sih, gue jadi ditolak gitu. Orangnya bingung. Ini saya survei, nggak ada. Saya kemarin ada tim baru beli mesinnya belum pasangin, udah closing, enak, rezekinya bagus, betul nggak Pak Bill? Rezeki itu beda-beda setiap orang. Ada yang kayak saya dulu bayar dosa, betul nggak? Ada yang langsung, tergantung amal ibadah masing-masing. Nah, dosa Anda sebesar apa sama hidup Anda? Gampang mudahnya mah tergantung hidup Anda. Sepakat? Sepakat? Hei, sepakat ya? Oke. Jadi mau ditolak? Mau? Gas ya? Udah. Lebay banget sih ditolakannya gas. Ya, akhirnya nih alhamdulillah lah. Ya, mobil iya, saya dapat rumah. Saya beli rumah itu 2014. Ya, alhamdulillah saya beli rumah. Ya, alhamdulillah sekarang rumahnya direnov, Bapak Ibu. Sekarang rumahnya jadinya begini, jadi begini ya, Bapak Ibu ya. Ya, insya Allah bulan ini jadi. Ya, saya punya mimpi-mimpi lain dan saya punya mimpi lagi. Alhamdulillah, insya Allah per tahun ini juga saya mau bangun sekolah bapak saya, Bapak Ibu sekalian. Saya mau kerja keras benar-benar di Enajik, Bapak Ibu sekalian. Karena nggak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Saya nyari keluar sana untuk dapatin 100, nggak pakai modal lagi ya, cuma Enajik. Saya nyari, Bapak Ibu. Saya join ya, padel lah, apalah, inilah itu. Bisnisnya tuh full effort banget gitu, udah keluar duit masih stres gitu loh, ngerti nggak? Kalau kita kan keluar duit sekali buat beli mesin, sisanya datang pertemuan, paling uangnya 150 buat pertemuan, betul nggak misalnya? Nggak sampai jual ginjal, nggak. Maksudnya, ya sisanya tuh udah tinggal ngopi, betul nggak? Zoom meeting, sepakat nggak Bapak? Ya,
modal kita tuh cuma ditolak doang sama berani malu doang. Ya udahlah, toh miskin gue malu, mending apa? Mending gue malu tapi gue akan kaya daripada gue malu. Itulah. Tuh, kalau nggak mampu beli mobil Lexus, beli ke Indomaret. Kue Lexus. Lexus. Ya, kalau ditanya jalan-jalan keluar negeri, enak gak Bapak Ibu? Ya enak, ya udahlah, itu kan saya yang dapat, makanya saya malas ngomongin itu. Nah, saya yang dapat. Tapi saya mau ngomongin ini sama Anda punya mereka gak? Anda punya keluarga gak? Kalau saya nanya sama Anda punya keluarga gak? Anda mau berjuang untuk mereka? Anda ngomong apa? Pak, Bu, saya akan bahagiain orang tua. Pertanyaannya, orang tua Anda sudah melakukan yang terbaik untuk Anda nyekolahin Anda di tempat yang terbaik yang orang tua Anda bisa. Setuju? Saya akan membalas. Banyak tuh sampai tua pun nggak ngebalas tuh orang tuanya. Setuju? Cuman di mulut aja katanya sayang sama orang tua. Mana buktinya? Bapak saya datang bawa sales mobil. Bapak saya tuh ke rumah saya bawanya sales mobil. Baru beli Serena, tuh saya beliin tuh yang e-power. Bapak nggak suka, plat belum kuat dijual. Plat mobil belum kuat dijual. Bapak pingin expand. Bawa sales, kan nggak bisa nolak gue. Gue ke rumah lagi, tapi saya senang. Setiap bapak saya minta, pasti rezeki saya datang. Disitulah saatnya betul nggak bicara. Udah beli itu mobil, istri saya, anak-anak saya, aduh seneng banget bisa bawa mereka ke Amerika naik bisnis kelas tuh enak gak Bapak Ibu? Kalau ekonomi kan tegak banget kayak pas Kibra, betul nggak bicara ya? Iya kan? Iya, tegak bener. Penerbangan 18 jam turun begini dia. Kelamaan duduk di ekonomi itu. Ternyata bisnis kelas tuh bisa tiduran. Ini satu bangku bisnis kelas loh, muat berlima. Indah nggak Bapak Ibu sekalian? Indah. Ini tiketnya doang 1 M. Tiketnya doang. Untung gua tukar poin, jadi nggak semahal itu. Tapi senyum mereka bahagia loh Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu. Anda layak nggak mengejar ini buat keluarga Anda? Anda mau nggak ditolak doang sama malu? 1000 dong, 1000. Ya sama teman 850 lah. Mau Bapak Ibu? Yakin? Siapa yang ingin bahagiain orang tuanya angkat tangan? Siapa yang ingin bahagiain keluarga, suami, istri, dan anaknya? Mau? Beneran? Oke. Saya punya mereka. Ini keluarga besar saya sekarang. Saya udah punya cucu. Saya udah punya cucu 3 dari anak kakak saya, bukan anak saya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu. Saya sekarang tugas saya apa? Ujung-ujungnya apa? Saya mau jadi contoh buat mereka, betul Pak? Apa yang bisa saya lakukan? Saya menyontohkan, betul? Bapak saya selalu ngomong, Dek, Papa mau kamu contohin seluruh ponakanmu. Kamu jadi orang tua lah sebelum kamu jadi orang tua. Itu bapak saya selalu ngomong begitu. Karena apa Bapak Ibu? Kesuksesan kita tuh bukan hanya untuk dipamerkan kepada orang-orang, bukan. Mana yang paling penting? Contoh untuk keluarga. Karena bapak saya selalu ngomong, bukan uang yang diwariskan ke anak, tapi apa tindak sepak terjang kamu ketika kamu muda itu akan dicontoh sama mereka. Warisan terbesar bukan hanya karena uangnya Bapak Ibu, tapi sikap kita, tekad kita pada perjuangan itu, itulah yang dilakukan oleh anak-anak kita kelak. Kalau kita gampang menyerah, gampang menyesal, gampang ini, anak-anak kita akan ngikutin nggak Bapak Ibu? Akan ngikutin. Anda mau anak Anda jadi penerus kemiskinan? Atau penerus kekayaan? Yakin? Jadi yang diwariskan sama orang kaya itu bukan hanya sekedar kayanya Bapak Ibu, tapi pola pikir dan tekadnya, itulah yang diwariskan Bapak Ibu sekalian.
Makanya anak saya si Adia yang pertama, ada temannya beli handphone baru, sama dia baru jalan-jalan ke luar negeri sama orang tuanya. Adia ngomong gini, guys, nggak semuanya lo seberuntung kamu nggak usah cerita begini. Semua itu kan uang dikasih sama Allah. Bapakku kerja tiap hari itu memohon sama Allah supaya kita dapat rezeki yang besar. Itu nggak Bapak Ibu yang harapan kita, Bapak Ibu sekalian? Itu nggak? Jadi anak saya nggak perlu mau show off, karena apa? Buat apa? Semuanya dikasih kok sama Tuhan. Tugas kita tinggal memohon nggak? Kita tugasnya memohon nggak, Bapak Ibu? Siapa yang ingin nolong dirinya, akhirnya banyak orang yang tertolong karena diri Anda menolong diri Anda sendiri? Saya. Yakin? Yakin? Siapa di sini nggak punya ibu? Siapa yang udah nggak punya ayah? Siapa yang nggak punya dua-duanya? Boleh Mas Aris dimulai. Saya awal beli mesin ya karena beliau ya. Selain uang dan lain-lain ya karena beliau butuh sekali anak bontotnya ini bisa bertahan hidup, bisa sukses. Ibu saya pertama kali saya join di Kawan Motor, dia cuma minta, Dek, 6 anak mama belum punya, ada yang punya mobil Eropa. Sekolah, mama sekolahin tinggi-tinggi. Mama pingin banget bangga, kamu punya BMW dong, Dek. Mama pingin banget mobil itu, bisa nggak kamu berjuang untuk itu? Bisa nggak? Saya beli mobil itu, Bapak Ibu. Ibu saya di kursi roda, saya nggak bakal lupa. Ibu saya turun dari kursi roda, dia datang ke mobilnya, dia naik, ajak mama jalan-jalan deh. Mahal sekali harganya, Bapak Ibu. Parkir mobil saya, beliau buka pintunya, nggak sengaja kena tembok, Bapak Ibu. Apa yang beliau lakukan? Beliau ambil dasternya, beliau lap. Saya bilang, "Mah, bakar pun nggak apa-apa, Mah. Senyum mama lebih berarti daripada mobil ini." Pak, Bu, sukses diperjuangkan atau cuma katanya, Bapak Ibu sekalian? Dan terakhir, bagi yang suka menunda, ibu saya ingat banget tanggalnya. Tanggal 9 beliau bilang sama saya, "Dek, mama mau dong TV yang melengkung." Saya bilang sama ibu saya, "Ntar ya Mah, mama lagi sibuk." Saya gak bakal lupa, itu hari Jumat, Bapak Ibu sekalian. "Besok ya Mah, mama beli." Sabtu beliau tanya, "Dek, TV udah dibeliin?" "Bang, maaf banget, mama lagi sibuk." "Minggu ya mama beliin." Akhirnya Minggu pagi saya pergi, saya beli TV ibu saya yang melengkung itu, Bapak Ibu, masih ingat ya? TV pada zaman itu. Ibu saya bilang, "Makasih ya Dek." Pas saya di jalan mau beli TV itu, istri saya telepon, "Ya, mama kakinya biru. Mama kakinya biru. Panggil kakak ipar kita, Mas Dedi, dia dokter. Panggil." Saya sampai, saya beli TV, saya ngomong sama masnya, "Pak, baru bisa dipasang Senin, Pak. Saya bayar berapapun, pasang hari ini." "Pasang hari ini, Mas." Istri saya telepon lagi, "Ya, birunya mama kakinya sudah sampai dengkul ya. Panggil fisioterapi, panggil UGD, panggil ambulan, bawa mama ke UGD sekarang." Senin, ibu saya diputuskan harus amputasi karena jantungnya sudah gak mampu memompa sampai kaki. Saya cari rumah sakit, gak ada satupun yang ACC, Bapak Ibu sekalian. Karena ternyata motong kaki pun ngantri, Bapak Ibu sekalian. Banyak yang nasib kayak ibu saya. Dan apa yang terjadi lagi?
Selasa beliau dipindahkan ke St. Carlos, dan Rabu pagi beliau tanggal 12 November 2014 itu akan diputuskan untuk potong kaki pagi. Malam saya ngomong sama mama saya, ini dia. Mama nggak sanggup makamin mama seperempat gini mah. Mama kok mau pergi. Mama nggak kuat. Pak, TV mama udah dipasang di kamar mama. Mama nonton ya. Dan ibu saya pergi, Bapak Ibu sekalian. Telat itu gak enak, Bapak Ibu. Menunda itu gak enak, Bapak Ibu. Anda mau puasin diri Anda karena kemalasan Anda mau berapa lama? Anda mau ngeluh masalah Anda mau berapa lama? Mau kapan? Pilihan di tangan Anda. Susah untuk naik, susah untuk susah. Pilihan di tangan Anda. Maaf Bapak Ibu, kalau ceritain ibu saya gak akan kuat, saya pasti menangis. Karena itu penyesalan di hati saya tidak mau menunda lagi dalam semua hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Susah untuk naik bisa kita perjuangkan. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Mas. Penting nggak buat hidup Anda? Penting nggak? Penting nggak? Ini cerita saya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini cerita saya. Saya mau tunggu cerita Anda. Ingat, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ingat itu Bapak Ibu sekalian. Anda tidak akan mungkin bisa berubah hidup Anda lebih baik lagi tanpa Anda yang punya keinginan dan hasrat untuk merubahnya. Ingat Bapak Ibu, ini cerita saya. Ini cerita saya. Saya tunggu cerita Anda. Saya tunggu cerita Anda. Buat diri Anda benar-benar menjadi orang yang benar-benar bisa memaksimalkan diri Anda. Yang setuju sama saya, silakan Anda berdiri. Silakan Anda berdiri. Anda teriak yes dalam diri Anda. Anda teriak yes. Anda teriak yes dalam diri Anda. Saya tunggu cerita Anda. Saya tunggu kesuksesan Anda. Saya tunggu Anda di panggung ini. Terima kasih telah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.